Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Puput Iswandiah Rasyari selaku dosen pengampu mata kuliah statistik atas waktu dan kepercayaannya kepada kami untuk melaksanakan presentasi. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan, saya sendiri, Claudia Oktarian Rumbayan, dan 5 teman saya yaitu Pristia Berlianti Sancho, Nurwanda Maulana, Aulia Putri Eka Maharani, Nadia Vikanika Baruginting, dan Trivena Utari. Pada hari ini, kami akan melakukan presentasi mengenai tugas jurnal yang telah kami buat selama beberapa bulan terakhir. Jurnal yang sudah kami buat berjudul Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Harga Terhadap Kepuasan Konsumen Coffee Shop Kerinci di Kota Palangkaraya. Sebelum memasuki materi yang akan kami sampaikan, berikut ini merupakan daftar isi yang ada pada dalam jurnal kami. Yang pertama, pendahuluan, kualitas pelayanan, harga, kepuasan pelanggan, metodologi penelitian, pembahasan hasil, hasil penelitian, uji validasi, hasil olah data, analisis regresi linear berganda, uji koefisien determinasi, uji simultan F, kesimpulan, dan saran. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Nurwanda. Baik, selanjutnya ada pendahuluan. Jadi budaya meminum dan menikmati kopi telah menjadi sebuah gaya hidup yang kekinian, terlebih jika berbicara mengenai coffee shop yang sudah sangat terkenal di penjuru dunia. Coffee shop adalah tempat yang menyediakan berbagai jenis kopi, minuman, dan juga makanan yang dibalut dengan suasana yang nyaman disertai alunan musik ataupun live music. Pelayanan yang ramah dan menyediakan koneksi internet secara gratis untuk setiap pengunjungnya. Selain itu, coffee shop juga hanya digunakan sebagai tempat pertemuan dengan rekan bisnis yang diungkapkan oleh Herlina pada tahun 2012. Berikutnya yakni kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan sebagai keadaan dinamis dalam pemenuhan atau melampaui harapan dalam hal sumber daya manusia, proses, produk, jasa, serta lingkungan, menurut pendapat Gostis dan Davis pada tahun 2013. Kualitas pelayanan merupakan hal kompleks dan pelanggan mengevaluasi kualitas layanan dengan menggunakan 5 prinsip dimensi layanan sebagai ukuran, yakni menurut Fitzsimmons pada tahun 2006. Meliputi 1. Keandalan atau reliability adalah kemampuan jasa dalam pemenuhan janji pada konsumen untuk disampaikan secara tepat dan benar. Yang kedua, respon atau responsiveness adalah persepsi atau keinginan untuk bertindak cepat dalam memberikan pelayanan yang tepat, serta membantu konsumen. Yang ketiga, jaminan atau asuransi adalah pengetahuan, kesopanan, serta kepercayaan diri staf. Yang keempat, yakni empati, adalah memberikan perhatian khusus kepada pelanggan. Yang kelima, bukti nyata atau tangibles, yaitu sesuatu yang berwujud dan nyata. Materi selanjutnya adalah harga. Definisi harga adalah sejumlah uang yang dibutuhkan konsumen untuk mendapatkan kombinasi produk dan jasa yang ditawarkan yang dinyatakan oleh Kotler dan Killer pada tahun 2012. Terdapat 2 tujuan ketika mendapatkan harga suatu produk, yakni memaksimalisasi keuntungan dan perluasan ukuran pasar yang dikemukakan oleh Elbert dan Griffin pada tahun 2011. Materi selanjutnya yaitu kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja hasil yang nyata dibandingkan dengan harapan yang dikemukakan oleh Kotler dan Killer pada tahun 2012. Dalam perwujudan kepuasan pelanggan terdapat 5 faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan seseorang konsumen yang dikemukakan oleh Jipto,
pada tahun 2020, yaitu yang pertama, kualitas produk. Konsumen merasa puas ketika evaluasi yang ditunjukkan tentang produk yang digunakan kualitas tinggi. Yang kedua, harga. Produk dengan kualitas dan harga yang relatif terjangkau memberikan nilai tambahan yang tinggi kepada konsumen. Yang ketiga, kualitas pelayanan. Konsumen akan merasa puas ketika pelanggan yang didapatkan baik dan sesuai harapan. Yang keempat itu adalah faktor emosional. Ketika konsumen menggunakan produk tertentu, mereka merasa bangga dan yakin bahwa orang lain mengaguminya. Yang kelima, biaya dan keterjangkauan mendapat produk atau jasa. Selanjutnya yakni metodologi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Tempat yang dipilih untuk dilakukan penelitian ini adalah di coffee shop kelinci. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang digunakan, yaitu kualitas pelayanan sebagai variabel X1 dan harga sebagai X2, sedangkan variabel independen yaitu kepuasan konsumen atau Y. Menurut Sugiono, pada tahun 2016, penelitian ini termasuk variabel independen adalah kualitas pelayanan atau X1 dan harga atau X2. Jumlah sampel yang diperoleh dari penelitian ini terdapat 379 responden. Berikut ini adalah kerangka pikiran di mana X1 yakni kualitas pelayanan, X2 harga, sedangkan Y-nya kepuasan konsumen. Materi selanjutnya yaitu hasil responden. Dapat kita lihat di PPT, berikut ini adalah tabel yang telah kami buat. Diketahui kami mengambil 2 sampel pertanyaan dari X1, 2 sampel pertanyaan dari X2, dan 2 sampel pertanyaan dari Y. Tabel menunjukkan bahwa sebanyak 40,63% responden mengatakan bahwa pelayanan yang diberikan pada coffee shop kelinci sangat baik dan sebanyak 50,66% pelayanan di coffee shop kelinci memiliki tingkat kecepatan yang cepat. Sebanyak 54,88 responden mengatakan harga pada coffee shop kelinci tergolong dalam harga yang terjangkau dan 59,89% responden menunjukkan bahwa harga sangat sesuai dengan kualitas pelayanan yang diberikan. Sebanyak 50,40% dan 46,17% merasa puas dan nyaman terhadap kualitas pelayanan dan tingkat kenyamanan yang diberikan. Hal ini membuktikan dengan kualitas pelayanan dan harga yang diberikan dapat mempengaruhi kepuasan konsumen untuk kembali berkunjung dan menjadi strategi manajemen dalam menghadapi persaingan. Selanjutnya ada hasil olah data. Hasil dari variabel ini disebut juga dengan enter atau remove yang memiliki kegunaan untuk menjelaskan variabel yang dimasukkan dan metode yang dipergunakan. Variabel yang digunakan dalam analisis ini adalah kepuasan konsumen yang disebut variabel Y, untuk kualitas pelayanan yaitu variabel X1 dan harga variabel X2 sebagai independen variabel. Metode yang digunakan adalah enter. Metode enter merupakan metode yang digunakan untuk membentuk penaksiran dari persamaan regresi. Jadi, nanti peneliti yang menentukan sendiri variabel yang akan diambil sesuai dengan hasil dari signifikansi. Bisa dilihat tabel di samping merupakan hasil dari SPSS yang diolah oleh penulis, di mana sebagai dependent variabelnya yaitu kepuasan konsumen dan independent variabelnya yaitu kualitas pelayanan dan harga. Baik, selanjutnya ada uji validasi. Uji validasi adalah alat untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid apabila pernyataan yang ada pada kuesioner mampu mengungkapkan apa yang diukur oleh kuesioner tersebut. Perhatikan tabel di samping, itu merupakan hasil SPSS yang diolah oleh penulis. Jadi di sini ada analisis regresi berganda.
Jadi, analisis regensi berganda itu adalah metode statistik yang bersamaan mengembangkan hubungan matematis antara dua atau lebih variabel independen dan variabel dependen. Jadi di sini nilai konstantanya 1254 merangkan bahwa jika nilai X sama dengan 0, variabel kualitas pelayanan tidak ada. Maka dari itu, nilai variabel kepuasan konsumen sebesar 1254. Adapun hasil formulasi faktorialnya adalah kepuasan konsumen Y sama dengan 1254 ditambah 0,745 sebagai variabel pertama dan ditambah 0,065 sebagai variabel kedua ditambah E, atau kualitas layanan coffee shop Kerinci ditambah error. Hal ini berarti terdapat pengaruh terhadap kepuasan apabila kualitas layanan ditingkatkan. Berdasarkan tabel di atas, maka diketahui persamaan regensi berganda antara variabel kualitas pelayanan sebagai variabel yang pertama dan harga sebagai variabel yang kedua. Bisa dilihat di situ ada rumusnya. Lalu maka hasil nilai konstanta yang didapatkan 1254 dari uji validasi variabel kualitas pelayanan X1 dan X2 harga pada coffee shop Kerinci berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen Y. Lalu di sini ada uji koefisien determinasi. Uji koefisien determinasi juga dikenal sebagai R-square atau R2 adalah suatu metode statistik yang digunakan di dalam analisis regensi linear berganda untuk mengetahui seberapa besar variabel independen X dapat menjelaskan variasi pada variabel dependen Y. Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Berdasarkan tabel di samping, hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai korelasi sebesar R sama dengan 0,501 yang berarti berpengaruh terhadap kualitas layanan X1 dan harga sebagai X2 memiliki pengaruh besar 50,1% terhadap kepuasan konsumen. Bisa dilihat di tabel di samping. Lalu ada uji simultan atau uji F. Jadi berdasarkan tabel di sini bisa disimpulkan bahwa hasil uji F menyatakan bahwa nilai F dihitung sebesar 190,656 dengan tingkat signifikan 0,0001 yang lebih kecil dari 0,05. Nilai signifikan F berarti lebih kecil daripada 0,05, maka dapat diartikan bahwa variabel pertama dan variabel kedua secara simultan mempengaruhi variabel dependen Y. Maka variabel kualitas pelayanan dan harga bersama-sama berpengaruh secara simultan terhadap kepuasan konsumen coffee shop Kerinci. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua yang menyatakan kualitas pelayanan dan harga berpengaruh positif secara simultan terhadap kepuasan konsumen coffee shop Kerinci. Kesimpulan penelitian kami adalah berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kualitas pelayanan X1 dan harga X2 berpengaruh terhadap kepuasan konsumen coffee shop Kerinci. Nilai koefisien determinasi R2 antara kualitas pelayanan X1 dan harga X2 sebesar 0,501 atau 50,1% berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Hasil uji T menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan harga bersifat signifikan dan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen dengan nilai signifikan kualitas pelayanan kurang dari 0,001 dan harga 0,063. Berdasarkan
hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan dapat disimpulkan sebagai berikut. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara kualitas pelayanan dan harga pada kepuasan konsumen di coffee shop Kerinci. Artinya, kenaikan harga berhubungan dengan peningkatan kepuasan konsumen. Yang terakhir adalah saran. Berdasarkan penelitian ini, berikut beberapa saran untuk meningkatkan kualitas layanan dan pengunjung di coffee shop Kerinci. Meningkatkan kualitas layanan, yang pertama membangun komunikasi positif dan hubungan emosional, yaitu menciptakan suasana ramah dan bersahabat, dorong interaksi antar pelanggan, dan berikan pelatihan kepada karyawan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi. Yang kedua, menarik minat usia 30 tahun ke atas. Yang dapat dilakukan yaitu melakukan promosi di media sosial sesuai dengan target usia 30 tahun ke atas seperti Facebook, tawarkan menu dan suasana yang menarik, dan adakan acara khusus yang menarik minat usia 30 tahun ke atas. Dengan menerapkan saran-saran di atas, diharapkan coffee shop Kerinci dapat meningkatkan kualitas layanan menarik dan ramah. Demikian presentasi kami mengenai jurnal penelitian yang kami buat. Harapan kami, dengan terpublishnya jurnal penelitian kami, jurnal ini dapat membantu para pengusaha terkhususnya di bidang coffee shop untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan harga dalam mempertahankan kepuasan konsumen. Untuk menutup presentasi ini, izinkan saya memberikan sebuah pantun. Bapak ke kota membawa bonsai, pergi berjalan bersama Asih. Presentasi kami sudah selesai, kami ucapkan terima kasih.